Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Minggu 6 Maret 2022 merupakan pekan pertama Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri dan Erika Adnil. Mazmur dilantunkan oleh Ivan Sura Atmaja dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 26, ayat 4 sampai dengan 10. Pada waktu itu, Musa berkata kepada bangsanya tentang hal ikhwal persembahan, katanya, Imam harus menerima bakul dari tanganmu dan meletakkan di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu begini, Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda serta mujizat-mujizat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat akan diperintahkannya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Anak singa dan ular naga akan kau injak. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkan dia dan memuliakannya. Dampingilah aku ya Tuhan di dalam kesesakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 10 ayat 8 sampai dengan 13. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci. Firman itu dekat padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulutnya orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 4, ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis.
Selama di situ, Yesus tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu, ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Maka kalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Berpuasa dan berpantang sebagai umat Katolik. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sebagai seorang Katolik, selama masa Prapaskah ini, kita berpuasa dan berpantang selama 40 hari lamanya, dimulai pada hari Rabu Abu kemarin. Puasa dan pantang yang dijalani untuk mengingatkan akan kasih Tuhan, penderitaan yang sudah Tuhan Yesus alami untuk keselamatan kita umat manusia. Puasa yang kita jalani tidak seperti yang Tuhan Yesus lakukan, berpuasa 40 hari lamanya dengan tidak makan apa-apa. Puasa dan pantang yang kita jalani sangatlah minim, hanya berpuasa 2 kali dengan makan kenyang sekali di hari Rabu Abu dan Jumat Agung, serta berpantang pada apa yang kita sukai setiap hari Jumat. Namun tidak menutup kemungkinan untuk saudara-saudariku melakukan puasa dan berpantang selama 40 hari lamanya. Puasa dan pantang yang kita lakukan sebagai bentuk pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa dalam menjalani puasa dan pantang sangatlah tidak mudah. Akan ada iblis yang menggoda kita melakukan hal-hal yang terselubung, menggoda iman kita, menggoda ego kita sebagai anak-anak Tuhan, melakukan kehendak iblis agar kita memperoleh kemuliaan. Karena itu kita diingatkan pula, puasa dan pantang bukan hanya sekedar makanan, tapi juga menjalankan puasa dan pantang dengan menjaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang mencerminkan iman
bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti dalam bacaan kedua dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, bacaan pertama hari ini mengingatkan bahwa kemuliaan yang kita peroleh semuanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, patutlah dipersembahkan pada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan yang sudah menjaga dan melindungi. Ketika dalam kesesakan, kita berseru pada Tuhan, dan Tuhan cukupkan semuanya. Dan di luar sana, entah berapa banyak orang yang sedang menjerit dalam kesesakannya, dalam penderitaannya. Untuk itu benar sekali saudaraku, kita pun patut untuk membantu mereka, berbagi dengan mereka apa yang kita punyai, supaya mereka pun terbebas dari masalah dan bisa melihat kasih Tuhan lewat tangan-tangan kita. Tahun ini, ketiga kalinya kita menjalankan puasa dan pantang dalam masa pandemi. Sudah 2 tahun virus corona melanda dunia ini. Banyak saudara kita yang mengalami penderitaan akibat virus ini. Kehilangan keluarganya, kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilan untuk menghidupi keluarga. Mari saudaraku, kita bergandengan tangan, saling bantu, baik secara materi, dukungan tenaga, dan moral, agar kita bisa bersama-sama menghadapi keadaan ini. Dengan tidak lupa, selama masa puasa dan pandang ini, kita bersama-sama berseru memohon belas kasih Tuhan. Sebab ada tertulis, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudaraku, di masa Prapaskah ini, kita mengenang kasih Kristus. Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mari kita pun menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, dengan semakin mengasihi, semakin peduli pada sesama kita yang membutuhkan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, mohon penyertaan-Mu dalam masa puasa dan pantang ini, agar kami dimampukan menjalaninya dengan penuh syukur. Semoga puasa dan pantang serta ungkapan syukur yang kami lakukan padamu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk semakin mengasihi, semakin peduli, dan menjadi saksi-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan disembah, kini dan sepanjang segala masa.